Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul syarat-syarat pembentukan paragraf dan cara menemukan letak kalimat topik dalam paragraf. Dengan dosen pengampu Ibu Ika Panggih Wayuning Tias, MPD. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Jambaruzin dengan NIM 7012143 sebagai moderator. Suci Aryani dengan NIM 7012141 sebagai anggota. Cindy Luciana Nurzahwa 7012144 anggota. Iza Diniati 7012149 anggota. M. Ishakis Rasyapi 701210208 anggota. Muhammad Taufik Azhari 701210130 anggota. Dedi Purnomo 701211024 anggota. M. Rizky Menaldi 701210123 anggota. Baiklah, untuk materi definisi singkat paragraf akan dibacakan oleh Dedi Purnomo. Definisi singkat paragraf. Paragraf merupakan sajian kecil sebuah karangan yang membangun satuan pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan sebab. Formal yang sederhana boleh saja hanya terdiri dari satu paragraf. Jadi, tanpa kemampuan menyusun paragraf tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan. Baiklah, untuk materi syarat-syarat pembentukan paragraf akan dibacakan oleh M. Ishak Rasyapi. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan paragraf. Semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama. 2. Kepaduan paragraf. Kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepanduan yang baik. 3. Kelengkapan paragraf. Paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Dalam pembangunan paragraf, kita harus menyajikan dan mengorganisasikan gagasan menjadi suatu paragraf yang memenuhi persyaratan itu antara lain, yaitu 1. Kesatuan paragraf ialah suatu kalimat yang membangun paragraf secara bersama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. 2. Kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengungkangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. 3. Kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dapat dikatakan paragraf yang kurang lengkap apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Baiklah, untuk materi 4 dan 5 akan dibacakan oleh Cindy Luciana Nurzahwa. Selanjutnya, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam suatu tulisan itu tidak sama, bergantung pada beberapa jauh antara dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Panjang paragraf memperhitungkan 4 hal. Yang pertama, penyusunan kalimat topik. B. Penonjolan kalimat topik dalam paragraf. C. Pengembangan detail-detail penjelasan yang tepat. D. Penggunaan kata-kata transisi, frase, dan
lain-lain. Yang kelima, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan, gagasan yang bulat, pola susunan yang bermacam-macam, dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah. Baiklah, untuk materi pola susunan paragraf akan dibacakan oleh Muhammad Taufik Azhari. Kepadanya dipersilakan. Pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. Pola susunannya bermacam-macam dan sering diterapkan dalam tulisan ilmiah, antara lain: A. Pola klimaks anti-klimaks merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf mulai dari yang terbawah hingga yang teratas, atau bisa juga berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju gagasan yang terendah. Pola kausalitas merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasannya. Yang ketiga, pola sudut pandang merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Pola definisi luas merupakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Pola pertentangan merupakan gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Baiklah, untuk materi pola susunan paragraf akan dilanjutkan oleh Iza Diniati. Kepadanya dipersilakan. Pola perbandingan merupakan gagasan yang dibandingkan antara satu sama yang lain. Pola generalisasi merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus atau bisa juga berisi pengembangan dari gagasan yang bersifat umum. Pola klasifikasi merupakan pola yang mengelompokkan satu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pada ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. Pola analogi merupakan pola yang berisi perumpamaan satu hal dengan yang lain. Pola contoh merupakan paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Baiklah, untuk letak kalimat topik dalam paragraf akan dibacakan oleh Suciaryani. Kepadanya dipersilakan. Letak kalimat topik dalam paragraf. Kalimat utama atau kalimat topik biasanya berada di awal paragraf, setelah transisi jika transisi tersebut ada pada paragraf tersebut. Kemungkinan kedua, kalimat topik berada di akhir paragraf, dan kemungkinan ketiga, kalimat utama berada di awal dan diakhiri. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu: A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. B. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus untuk menjaga koherensasi agar kalimat dalam paragraf. Dalam perumusan kalimat simpulan itu sering digunakan konjungsi penumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kata atau frasa yang digunakan sebagai penumpu kalimat simpulan itu adalah jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Baiklah, letak kalimat topik dalam paragraf akan dilanjutkan oleh M. Rizky Menaldi. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya 3. Paragraf dedukatif indukatif. Paragraf dedukatif indukatif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ini berjenis paragraf campuran. 4. Paragraf interatif.
Paragraf interatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir, 5. Paragraf menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materi tadi. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi di atas. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lainnya yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kelengkapan telah ialah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.